Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya, nikmat iman Islam, dan tak lupa juga nikmat kesehatan serta kesempatan, karena bisa bertemu kembali dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena memang masih dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua ayah bunda yang telah memfasilitasi putra-putrinya untuk tetap belajar di rumah dan menyimak pembelajaran live streaming via Facebook setiap harinya sesuai dengan jenjang masing-masing. Semoga ayah bunda rezekinya selalu lancar, barokah dan manfaat. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan rindukan, pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 sesi. Di sesi pertama adalah mapel matematika, kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan mapel PKN, dan sesi terakhir mapel bahasa Inggris. Untuk mapel kelas 8 matematika nanti akan diampu oleh 3 guru yang semuanya perempuan. Pastinya anak-anakku kelas 8 sudah tidak asing lagi dengan beliau-beliau. Yang pertama, Bu Amining Rohmah yang cantik dan paling senior. Beliau akan mengajar di kelas reguler 8A, 8B, dan 8C. Kemudian ada Bu Laili Nafiah, sarjana pendidikan yang kreatif dan suka traveling. Beliau akan mengajar di kelas unggulan 8D dan kelas bola 8E. Sedangkan saya sendiri, Bu Alfi Laila, pengisi materi kelas 8 mulai pertemuan pertama sampai seterusnya, diberi amanah untuk mengajar anak-anak kelas super 8F dan 8G. Ada satu lagi guru matematika yang tergabung dalam MGMPS Matematika di SMP Al-Huda, yaitu Pak Makmun Solehuddin MPD. Beliau nanti akan mengajar di kelas 7D, 7E, dan 9G, 9H. Untuk memperlancar proses pembelajaran dan mempermudah dalam berkomunikasi, jika kalian mengalami kendala atau kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, anak-anakku semua kelas 8, mulai dari kelas 8A sampai 8G, bisa menghubungi kami bertiga, Bu Amining, Bu Laili, maupun saya sendiri melalui WA yang sudah tertera pada layar. Silahkan dicatat nomor WA-nya. Bagi yang belum, save kontak nomor kami. Kami semua akan dengan senang hati membalas dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan anak-anakku semuanya. So, tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah jika ada kesulitan, langsung konsultasikan dengan guru pengajar. Selamat datang di PJJ Online Matematika Pembelajaran Jarak Jauh pada pertemuan yang kedua, Senin 27 Juli 2020. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan segera mulai pembelajaran matematika pada pertemuan yang kedua ini. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, catat poin pentingnya, kemudian aplikasikan dalam exercise-nya. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sesuai janji Bu Alfi pada pertemuan perdana kita, hari Senin tanggal 20 Juli 2020, saya akan memberikan reward untuk siswa teraktif dan nilai tertinggi dalam menjawab kuis plus exercise, serta siswa yang paling semangat memainkan game word wall pola bilangan part 1 yang ditunjukkan dengan perolehan skor fantastis. Saya akan tunjukkan dulu hasil rekapitulasi otomatis dari sistemnya langsung. Jadi Bu Alfi di sini tidak bisa pilih kasih ya, karena penilaian ini murni dari aplikasi sistemnya yang bekerja. Silahkan dilihat pada layar kalian masing-masing. Ding 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 ding.
Ini adalah rekapitulasi game Woodwall-nya. Kemarin ada 154 student yang memainkan permainan ini. Dan yang memperoleh top skor adalah Ananda Cinta Wina Claudia dengan perolehan skor 617. Pasti penasaran, kalian berada di urutan nomor berapa? Akan saya bukakan. Nah, kemarin yang urutan pertama 617 Mbak Cinta, urutan kedua 361 Mbak Dewi Aizatul Muhibah, dan urutan yang ketiga dengan skor 355 Mbak Laurencia Novitarini. Untuk yang pertama ini adalah hasil rekapitulasi yang sudah saya screenshot dari game Woodwall mengenai pola bilangan paduan. Ini skornya sangat fantastis karena 2 kali skor yang diperoleh pada peringkat urutan kedua. Mbak Cinta ini strateginya luar biasa dalam memainkan game, benar-benar butuh kecepatan dalam memukul tikusnya dan konsentrasi tinggi dalam menjawab pertanyaannya. Ini ya, bisa dilihat semuanya yang terrekap dalam sistem saya. Kita berikan applause secara virtual untuk Mbak Cinta Wina Claudia. Game ini bukan sembarang game, isinya adalah materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi rasanya itu seperti belajar seasik bermain. Nah, ini untuk rekapitulasi secara keseluruhan. Kemudian untuk siswa teraktif dan peraih nilai tertinggi dalam kuis dan exercise diraih oleh Ananda Rizal Maulana Hakimullah dari kelas Super 8G. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi yang sudah saya screenshot dari form kuis online yang sudah saya bagikan linknya pada pertemuan pertama. Tampak yang tertinggi adalah Rizal Maulana Hakimullah. Kenapa skornya 60 sama kok dia bisa tertinggi? Karena ada soal uraian. Soal uraiannya yang paling menepati dengan kebenaran adalah milik Mas Rizal Maulana Hakimullah. Saya ucapkan selamat kepada Anda berdua telah berhasil menjadi yang terbaik pada pertemuan pertama Mapel Matematika kelas 8. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ini silakan menghubungi Bu Alfi via WA ya, untuk mempermudah dalam mendistribusikan hadiah menariknya. Sedangkan untuk anak-anakku yang belum beruntung pada pertemuan pertama, jangan khawatir, simak terus pembelajaran pada pagi hari ini sampai tuntas. Nanti di akhir pembelajaran akan saya bagikan link game lagi, dan anak-anakku bisa mencobanya kembali. Ingat, link setiap pertemuannya akan berbeda, karena materinya pun juga berbeda. Jadi, usahakan terus mengikuti pembelajaran yang disampaikan Bu Alfi pada setiap pertemuannya. Karena materi matematika itu saling berkaitan dan berkelanjutan antara subpokok bahasan yang satu dan berikutnya. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ya. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are always fine. Okay, before we begin to learn this morning, let's pray together. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang bab 1 pola bilangan, tetapi dengan fokus materi yang berbeda, yaitu mengupas tuntas tentang menentukan rumus UN dari suatu pola bilangan. Adapun kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah: yang pertama, KD 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dengan IPK pengetahuan 3.1.2, mengidentifikasi suku-suku pada suatu barisan. Ini fokus ke IPK 3.1.2 karena 3.11 sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Kemudian IPK keterampilannya 4.1.1, mengidentifikasi terjadinya pola pada masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 poin. Tujuan pertama, pengetahuan menemukan hubungan dua suku berurutan pada sebarang barisan bilangan. Tujuan yang kedua, pengetahuan menentukan rumus suku ke N atau UN dari suatu pola bilangan. Tujuan yang ketiga, keterampilan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek. Nah, seperti apa yang Bu Elvi sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa keaktifan kalian akan dipantau dan dinilai oleh guru pengampu kelas kalian masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, kriteria penilaiannya meliputi 3 poin, di antaranya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, fokus pada sikap santun dalam berbicara atau berkomentar. Jadi akhlaknya benar-benar kami perhatikan. Berikutnya, sikap mandiri. Meskipun ada yang kelompok untuk mengikuti live streaming pembelajaran ini, silahkan kalian berdiskusi dan saling bertukar pikiran atau menjadi tutor sebaya jika diperlukan. Tetapi dalam mengerjakan kuis dan exercise-nya tetap mandiri, karena itu sebagai tolok ukur kepahaman kalian semua terhadap materi pembelajaran yang disampaikan Bu Alfi. Sikap yang ketiga adalah tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru di akhir pembelajaran nanti. Kemudian penilaian pengetahuannya ada 2 poin, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan nanti bisa menemukan hubungan 2 suku berurutan pada sebarang barisan bilangan. Dan penilaian yang kedua, anak-anak bisa menentukan rumus suku ke N atau UN dari suatu pola bilangan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi menentukan rumus suku ke N atau UN dari suatu pola bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita bisa melihat pola dari suatu bilangan dan kita bisa menentukan bilangan berikutnya. Tapi kalau sudah diminta untuk menentukan bilangan ke 100 atau ke 1000, nah itu kita kan tidak mungkin menuliskan pola bilangan satu persatu sampai berjejer 100 atau bahkan sampai 1000. Selain membutuhkan waktu yang lama,
Cara itu juga tidak efektif untuk diterapkan. Makanya perlu menggunakan suatu rumus gitu ya. Nah, berarti memang ada suatu pola bilangan tertentu yang harus dipelajari. Tetapi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari suatu pola yang berbeda. Oke, selain menganalisa, tentunya kita juga bisa mencari nilai dari suku-suku dari suatu pola bilangan dengan menggunakan rumus suku ke N atau UN-nya. Kemarin saya sudah menjelaskan kalau UN itu artinya adalah suku ke N. Nanti kita kan coba cari bagaimana sih caranya. Pertama, biasanya langkah yang saya lakukan adalah dengan menuliskan nilai bilangan pada pola bilangan di samping nilai N-nya. Kemudian kita bisa memikirkan bagaimana sih nilai N itu bisa menjadi nilai bilangannya. Nah, kalau secara teori mungkin masih bingung ya. Nanti langsung penerapan ke soal, pasti akan lebih mengerti. Yang perlu kita perhatikan di sini, catat dan ingat poin pentingnya ya. Kalau N harus menjadi lebih besar, maka kemungkinannya jumlah kali pangkat. Kalau kebalikannya bagaimana, Bu? Kalau N harus menjadi lebih kecil, maka kemungkinannya bagi dan kurang. Dan yang pasti kita harus mengecek. Jadi kalau misalkan kita sudah menemukan, oh kalau suku pertama itu 1 dikali berapa dan berapa, maka di suku kedua dan seterusnya harus dicek juga apakah sama polanya. Jadi semuanya itu harus memenuhi. Kalau tidak dicek maka akan berbahaya. Jawabannya bisa tidak valid. Ini ya langkah yang ketiga, cross check. Baiklah, kita langsung coba masuk ke contoh soal yang pertama, menentukan rumus suku ke N. Pada gambar di bawah ini, tentukan jumlah batang korek api yang digunakan pada gambar ke-10. Ini gambarnya. Gambar pertama berarti ini U1, gambar kedua berarti U2, gambar ketiga berarti ini U3, gambar keempat ini U4. U itu suku, berarti kalau U1 suku ke-1 atau suku pertama. Kalau U2 berarti suku kedua, kalau U3 berarti suku ketiga, kalau U4 berarti suku keempat. Ini UN-nya dengan N mulai dari 1, 2, 3 sampai 4. Nah, untuk N sama dengan 1 memiliki batang korek api sebanyak berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, berarti N sama dengan 1 memiliki batang korek api sebanyak 3. Untuk N sama dengan 2 memiliki batang korek api sebanyak berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Untuk N sama dengan 3, batang korek apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk N sama dengan 4, batang korek apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Nah, berarti kita sekarang harus memikirkan nih, 1 supaya jadi 3 diapain ya? Apakah harus langsung jadi 3? Tentu tidak bisa. Ini juga gitu, kita berpikir 2 kok bisa jadi 5 diapain? 3 kok bisa jadi 7 harus diapakan? 4 kok bisa jadi 9? Bagaimana caranya? Misalkan saya berpikir seperti ini, 2 dikali 1 sama dengan 2. Terus 2 dikali 2 sama dengan 4. Dilanjut, ini kan hasilnya 2. Padahal di sini 3. Di sini hasilnya 4. Padahal di sini 5. Sampai seterusnya ya, 2 dikali 4 sama dengan 8. Kalau kita lihat hasilnya, berarti sebenarnya kan selisihnya hanya 1. Dari 2 ke 3, selisih 1 kan tinggal nambah 1. Dari 4 ke 5, tinggal nambah 1 juga. Dari 6 ke 7, tambah 1. 8 ke 9, juga tambah 1. Kalau kita tambah 1 kan hasilnya sama semua. 4 tambah 1, 5.
6 tambah 1, 7. 8 tambah 1 juga 9. Nah, kalau N sama dengan 1, di sini juga ditambah 1. Polanya ada satunya. Kalau N sama dengan 2, di sini juga ada 2-nya. Kalau N sama dengan 3 berarti juga dikalikan 3. Kalau N sama dengan 4 di sini juga dikalikan 4. Semuanya dikalikan dengan N-nya. Nih ya, 1, N-nya 1, 1, N-nya 2, 2, N-nya 3, 3, N-nya 4, 4. Berarti 2 dikali N. Karena N-nya 1 sampai 4. Kemudian tinggal ditambah 1. Berarti sebenarnya kita bisa dapatkan rumus UN-nya adalah 2N plus 1. Maka otomatis suku ke-10 bisa dicari nilainya dengan cara mensubstitusi 10 nilai N sama dengan 10 ke dalam rumus UN-nya. Kita coba masukkan ya, substitusi itu mengganti nilai N yang ditanyakan ini ke dalam rumus UN yang sudah kita dapatkan. 2N, karena N-nya 10 berarti N-nya diganti 10, tinggal ditambah 1. 2 kali 10, 20, ditambah 1, 21. Tuh kan ketemu nilai suku yang ke-10. Kemudian contoh soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini, tentukan jumlah titik pada gambar ke-25. Nah, ini sebetulnya adalah pola bilangan khusus yang sedikit istimewa. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang beberapa pola bilangan. Oke, kita coba dulu ya. Gambar pertama ini adalah suku pertama atau U1. Gambar kedua, suku kedua atau U2. Gambar ketiga, suku ketiga atau U3. Yang terakhir gambar keempat adalah suku keempat. Ini UN-nya. Dengan N mulai dari 1, 2, 3, sampai 4. Untuk N sama dengan 1, memiliki bulatan atau lingkarannya sebanyak berapa? Ini ada 1. Berarti N sama dengan 1, nilainya 1. Untuk N sama dengan 2 memiliki bulatan atau lingkaran sebanyak berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Untuk N sama dengan 3, ini lingkaran atau bulatannya ada 6. Untuk N sama dengan 4 memiliki bulatan atau lingkarannya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, berarti kita sekarang harus memikirkan kembali. 1 itu supaya jadi 1 harus diapain? 2 itu supaya jadi 3 harus gimana caranya? N sama dengan 3 agar bisa jadi 6 gimana? N sama dengan 4 biar jadi 10 gimana? Kalau misalkan 1 ini Bu Alfi kalikan dengan 2 dikurangi 1, nah ini hasilnya berapa? 1 kali 2, 2 dikurangi 1, bener nggak 1? Oh ini sama hasilnya. Dengan catatan jangan sampai selesai di situ saja, kalian harus cek juga yang lain agar benar-benar valid. Nanti rumus suku ke N-nya coba ya kita terapkan di suku yang kedua ini, sama ndak hasilnya? 2 dikali 2, 2 ini asalnya dari N ini loh, N sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 kan 4, 4 dikurangi 1 bener 3 lah. Ini bener lagi loh Bu, apakah di suku ketiga itu juga sama hasilnya? Kita coba lagi, kalau N-nya 3 berarti kita ganti 3. 3 dikali 2, 6, 6 dikurangi 1, loh sudah berbeda. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Sedangkan yang terakhir juga gitu, 4 dikali 2, 8. Dikurangi 1 hasilnya bukan 10, malah justru tinggal 7. Nah, yang kedua ini kan nggak bisa kita terapkan. Berarti kita coba kemungkinan yang lain. Misalnya, Bu Alfi punya 1 kali 2 dibagi 2. Kalau N-nya 1, berarti di sini juga 1. Maka akan diperoleh nilai 1 kali 2, 2 dibagi 2 ketemunya 1. Kita coba terapkan ke suku yang kedua. Kalau N-nya 2 di sini juga diganti 2.
2 kali 3, 6, 6 dibagi 2 ketemu hasilnya 3. Sama kan dengan hasil yang di sini? Ini 1, ini 1, ini 3, 3. Sekarang kita buktikan di suku ketiga sama suku keempat sama ndak hasilnya. Kalau sama, kita bisa tentukan suku ke n-nya. Kita coba, kalau di sini n-nya 3, berarti di sini juga kita ganti 3. 3 kali 4, 12 dibagi 2 ketemu 6. Alhamdulillah sama. Kita coba lagi untuk suku keempatnya. Kalau n-nya 4, berarti di sini juga diganti 4. 4 kali 5, 20 bagi 2, 10. Sama. Nah, jadi rumusnya ini apa, Bu? Coba kita lihat ya. Tadi saya bilang 1 itu sebagai n-nya dikalikan 2 selalu ditambah 1, ya kan? Ini selalu ditambah 1. Jadi rumus UN-nya n dikali n tambah 1 dibagi 2 semuanya. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari suku ke 25 dengan cara mensubstitusikan nilai n sama dengan 25 ke rumus suku ke n-nya ini. Gampang kan? Nah, sebetulnya kalau anak-anakku semuanya memperhatikan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan mencermati pola dari bentuk bulatannya, ini adalah pola bilangan segitiga, di mana rumusnya adalah UN sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Ini ya, kita bisa langsung masukkan 26 dibagi 2, 13, 25 dikali 13 ketemu 325. Mudah. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Perhatikan pola bilangan berikut. Tentukan rumus suku ke n dan juga suku ke 15 dari pola barisan 2, 4, 6, 8, 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tulis n-nya terlebih dahulu. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku ya, berarti N1, 2, 3, 4, 5. Suku pertama nilainya 2, suku kedua nilainya 4, suku ketiga nilainya 6, suku keempat nilainya 8, suku kelima nilainya 10. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana nilai n sama dengan 1 ini bisa menjadi 2, bagaimana nilai n sama dengan 2 ini bisa menjadi 4, bagaimana nilai n sama dengan 3 ini bisa jadi 6, dan bagaimana nilai n sama dengan 4 bisa jadi 8, sampai n sama dengan 5 bisa jadi 10. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis bagaimana ya caranya. Ya, semuanya dikalikan 2 kan, karena ini adalah bilangan kelipatan 2. Kalau kita lihat loh ya, 2 ke 4 nambahnya 2, kelipatan 2. Kalau n sama dengan 1 berarti sini 1, kalau n sama dengan 2 berarti ini 2, n sama dengan 3, yang sini juga 3, sini n sama dengan 4, yang ini juga 4. Yang terakhir kalau n sama dengan 5, di sini berarti 2 kali 5. Jadi kita bisa dapatkan sebenarnya rumus suku ke n itu adalah 2 dikali n, karena kelipatan 2. Kemudian karena perintahnya ada 2, menentukan rumus suku ke n dan juga suku ke 15, jadi n sama dengan 15 ini bisa kita substitusikan langsung ke rumus suku ke n yang sudah kita peroleh. Tinggal masukkan saja, diganti n ini dengan 15, 2n berarti 2 dikali 15, ketemunya berapa? 30. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita tahunya hanya angka saja tanpa gambar?
Ini diketahui, perhatikan pola bilangan berikut. Tentukan rumus suku ke N dan juga suku ke 18 dari barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Jadi caranya sama. Kita bikin dulu N-nya. N-nya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 1 sampai 5. Nah, di mana nilai pola bilangannya? 8, 5, 8, 11, 14, 17. Jadi kita mau tahu caranya. 1 itu supaya jadi 5 gimana? 2 itu supaya jadi 8 gimana caranya? 3 itu supaya jadi 11 gimana caranya? 4 itu supaya jadi 14 gimana caranya? Dan 5 itu supaya jadi 17 gimana caranya? Nah, karena bilangannya semakin membesar, berarti kita pakainya pasti perkalian, penjumlahan atau pemangkatan. Ingat ya teori yang di awal tadi. Misalnya paling gampang itu penjumlahan dulu, kita cek dulu deh. 1 ditambah berapa ya biar jadi 5? Berarti kan ditambah 4. Apakah di suku yang kedua juga masih berlaku? Belum tentu. Ini ya, kita cek ya. 1 dikali 4 tambah 1, kan ketemunya 5. Ini 2 kali 4 ditambah 1, ketemunya 8 tambah 1, 9. Padahal di sini nilainya ada 8. Ini juga gitu. 3 kali 4 tambah 1, 3 kali 4 itu 12. Ditambah 1 loh, 13. Di sini padahal 11. Nah, berarti kan ini tidak cocok. Kalau tidak cocok, tidak berlaku, berarti kita harus punya alternatif lain. Sekarang kita coba kemungkinan yang kedua, yaitu perkalian. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti ini diganti 1 ya. 1 kali 3 tambah 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Nah, ini baru cocok. 2 dikali 3 ditambah 2. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti di sini diganti 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2 ketemu 8. Kalau N-nya sama dengan 3, yang sini rumusnya berarti diganti 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2 ketemunya 11. Cocok dengan nilai dari pola bilangannya. Kita coba sampai N sama dengan 5. Kita buktikan apakah benar rumusnya. Kalau sudah benar, berarti kita bisa menentukan UN-nya. Kalau di sini N-nya 4, maka N-nya di sini juga diganti 4. 4 kali 3, 12 ditambah 2 ketemunya 14. Sama kan dengan yang ini. Nah, suku yang terakhir N-nya sama dengan 5. Berarti kalau di sini 5, rumusnya juga diganti 5. 5 kali 3, 15 ditambah 2 ketemunya 17. Sama semua ya. Sini 5, 5, suku keduanya 8, 8, suku ketiganya 11, 11, 14, 14, dan yang terakhir suku kelimanya 17. Sama. Berarti polanya di sini kan semuanya dikalikan 3. 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3. Berarti 3-nya kita masukkan ke rumus jadi 3N. N-nya mengikuti dengan banyaknya suku ini. Kemudian semuanya juga ditambah 2, berarti tinggal nambahkan ke rumusnya 3N plus 2. Ketemu deh rumusnya suku ke N. Terus ada pertanyaan lagi, tentukan juga suku ke 18-nya. Sama caranya, tinggal substitusikan nilai N sama dengan 18 ke rumus suku ke N yang sudah kita dapatkan. Tinggal diganti, N sama dengan 18 berarti 3 dikali N. 3 dikali 18 ditambah 2. 3 kali 18, 54 ditambah 2 ketemu 56. Sudah selesai. Lanjut contoh soal yang terakhir. Contoh yang kelima ini saya gunakan cara yang berbeda. Boleh dibilang cara yang kedua ya. Nanti anak-anakku bisa melihat dan mencermati lebih suka menggunakan cara yang mana. Silakan dipilih saja dan disesuaikan dengan jenis soalnya.
Perhatikan pola bilangan berikut. Tentukan banyak lingkaran pada suku ke-10. Ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama disebut suku pertama, gambar yang kedua disebut suku kedua, yang ketiga berarti suku ketiga. Pertanyaannya, tentukan banyak lingkaran pada suku ke-10. Langsung saja ya, kita analisis bersama. Pada bulatan atau lingkaran gambar suku pertama itu ada 3 jumlahnya. Kemudian suku keduanya bulatannya ini ada 7. Suku ketiga ada berapa ini? 11 bulatan atau lingkaran. Nah, dari 3, 7, 11 kalau kita teruskan berarti 3 ke 7 itu ditambah 4. 7 ke 11 itu juga ditambah 4. Berarti UN-nya karena nambah 4 maka nanti jadi 4N. Jadi kalau misalkan ada soal lain di sini nambah 5, maka di sini 5N. Kalau nambah 10 berarti yang di sini 10N. Terus kemudian kita masukkan selisihnya, 3 dikurangi 4. Berarti UN-nya menjadi 4N ditambah hasil 3 dikurangi 4 ketemu -1. Makanya plus dikali min hasilnya -1. Langsung cepat ketemu rumus suku ke N-nya 4N -1. Karena tadi pertanyaannya juga disuruh menentukan suku ke-10, maka tinggal kita masukkan aja, diganti nilai N-nya dengan 10. 4 kali 10 dikurangi 1 berarti 40 dikurangi 1, ketemunya 39. Jadi hasilnya adalah 39. Berarti banyak bulatan atau lingkaran pada pola ke-10 atau suku ke-10 itu ada 39 bulatan. Selesai. Itu tadi 5 contoh soal dari berbagai macam variasi. Sekarang kita masuk ke penilaian untuk mengukur kemampuan dan tingkat kepahaman kalian terhadap materi yang baru saja Bu Alfi jelaskan. Kita latihan dulu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dalam pembelajaran hari ini Bu Alfi mengambil 3 penilaian. Untuk penilaian pengetahuannya saya bagi 2. Ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuannya, soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kalian semua diharapkan bisa menemukan hubungan 2 suku berurutan pada sebarang barisan bilangan. Yang kedua, bisa menemukan rumus suku ke N dari suatu pola bilangan. Kemudian mensubstitusikannya ke nilai N yang sudah ditentukan. Soal yang pertama, perhatikan pola batang korek api berikut. Pada gambar 1 ini berarti diketahui suku pertamanya. Pada gambar 2 ini berarti suku kedua. Nanti silakan dihitung ada berapa batang korek api di gambar ini. Suku ketiga, ini ya gambarnya, dan suku keempat, berikut gambarnya. Dari pola batang korek api ini kalian diminta untuk menentukan suku ke N. Jadi nanti prosesnya, caranya sama dengan yang sudah saya jelaskan dalam pembahasan contoh soal tadi. Terus kalau sudah ketemu suku ke N-nya, kalian bisa menentukan suku ke 10. Lanjut soal ke-2. Perhatikan pola susunan bangun persegi berikut. Ini gambar persegi, yang pertama berarti suku 1, yang gambar 2 berarti suku kedua, gambar ketiga berarti suku ketiga, dan gambar yang terakhir berarti suku keempat. Dari pola susunan bangun persegi ini kalian diminta untuk menentukan rumus suku ke N dan suku ke-15-nya. Caranya masih tetap sama. Silahkan pilih, gunakan yang menurut kalian lebih mudah. Tadi kan ada 2 cara, cara pertama dan cara yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan pola bilangan berikut. Ini ada bulatan, tadi kan di contoh soal sudah saya jelaskan yang bulatan lingkarannya tapi dengan pola berbeda. Ini saya buat sedikit berbeda. Sama tinggal cari sesuai dengan langkah yang sudah saya paparkan.
Ini gambar pertama berarti suku pertama, gambar kedua berarti suku kedua, gambar ketiga berarti suku ketiga, dan yang terakhir gambar keempat berarti suku keempat. Dari pola bilangan yang disajikan ini nanti kalian diminta untuk menentukan suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya apa, terus kemudian substitusikan nilai 11 ini ke dalam rumus suku ke N yang sudah kalian dapatkan. Lanjut soal yang keempat. Perhatikan pola gambar pada bangun persegi berikut. Nah, ini hampir mirip dengan yang nomor 2 tadi, cuma polanya berbeda. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Dari pola gambar bangun persegi berikut, kalian diminta untuk menentukan rumus suku ke N-nya dan mensubstitusikan nilai 100 ini ke dalam rumus suku ke N yang sudah kalian dapatkan. Sedangkan untuk penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, kalian semua diharapkan bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek. Berikut adalah desain kandang ayam yang terdiri dari sisi dinding terbuat dari kayu dan sisi pintu terbuat dari kawat. Ini ilustrasi gambarnya. Dari gambar yang pertama ini, banyaknya sisi kayu ada berapa? Atas, bawah sudah 2, kanan, kiri sudah 2, 2 tambah 2, 4, tambah sisi yang belakang berarti ada 5. Sedangkan gambar yang depan ini sisi kawatnya ada 1. Kemudian saya sajikan lagi pola yang kedua. Kalau kita analisis, banyaknya sisi kayu ada berapa? 9. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Seperti yang pertama ini, banyak sisi kawatnya ada 2 yang depan. Kemudian jika banyaknya sisi pintu kawat adalah N, tentukan banyaknya sisi kayu yang harus dibuat. Silahkan dieksplor dengan menggali semua ide-idenya, dikolaborasi dengan teorinya yang sudah didapat di awal tadi. Silahkan dicoba di rumah. Selamat mencoba anak-anakku semuanya. Oke, sekarang petunjuk teknis dalam mengerjakan soal latihan. Yang pertama, tugas akan saya sampaikan di grup WA melalui wali kelas masing-masing. Nanti akan saya kirim berupa file kalau Anda masih bingung. Yang kedua, kerjakan di kertas folio, dilengkapi dengan cara penyelesaiannya. Jangan lupa kertasnya diberi identitas, nama, kelas, dan nomor absen agar mempermudah Bapak Ibu guru yang mengoreksi. Kemudian simpan baik-baik hasil pekerjaan kalian di dalam map plastik dan kumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh guru. Nanti saya juga akan bagikan link kuis atau exercise-nya, sampean semua bisa memfoto hasil pekerjaannya dan langsung mengirimnya via link yang sudah saya bagikan atau share di grup WA masing-masing kelas. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan buka link game edukasinya berupa balon pop pola bilangan part 2. Nanti kalian bisa melihat secara langsung bagaimana sih cara bermainnya. Nah, yang pertama kita bisa buka, masuk dulu ke WA group untuk mencari link yang sudah Bu Alfi share ini ya. Nanti akan saya share linknya berupa ini. Kemudian tulis nama kalian, nama lengkap ya. Gunakan huruf kapital, misalkan seperti ini, Alfi Laila, baru mulai bermain. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa level yang Bu Alfi buatkan. Ada level 1 sampai 7. Kalian tinggal melihat polanya ini. 1, 3, 6, 7, 14, apakah benar atau salah. Kalau misalkan kita jawab salah berarti
benar akan muncul tanda centang dan kereta akan melaju dengan cepat. Skor akan kalian dapatkan di level yang pertama. Kemudian lanjut level kedua. Masih sama, kalian tinggal cermati pola bilangan yang saya sajikan. Kalau benar berarti ya turunkan balon pup ini ke dalam keranjang keretanya. Oh ternyata false, salah. Cepat sekali. Nah kalau salah berarti klik balon pupnya false. Kalau merasa benar berarti ya kalian tinggal kliknya. Ini salah berarti diklik yang salah. Nanti kalau misalkan jawaban anak-anak salah, ya nanti akan muncul tanda silang. Berarti ganti jawabannya, itu triknya. Lanjut ke level berikutnya. Ini di sini tidak muncul suaranya ya. Nanti kalau kalian mainkan sendiri akan muncul suara. Akan makin seru kalau ada suaranya. Nih, misalkan jawabannya benar. Nah, kalau salah langsung muncul tanda silangnya. Ini bisa loh dijawab berulang-ulang. Ini skornya biar tambah banyak. Oh, tak jawab banyak, boleh nambah skor ini nanti. Ya, betul. Cepet. Lanjutkan sampai level yang terakhir. Ini saya buat level 1 sampai 7. Biar anak-anak semakin cermat dalam melihat pola bilangannya. Kita coba praktekkan sampai level terakhir ya. Terus caranya melihat skor gimana nanti kalian akan tahu. Langsung masuk level yang terakhir, level 7. Sebenarnya di permainan Word Wall ini total ada 20 level. Biar kalian tidak jenuh ya, saya buat 7. Pitu dan oleh pitulung. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, game komplit, skor bisa kalian lihat secara langsung 431. Nah, untuk melihat siapa sih yang menduduki peringkat tertinggi, kalian bisa klik ini, leaderboard. Nah, kemarin saya nyoba. Pertama Laila, ini kalau pakai HP cepet. Saya ini pakai HP bisa memperoleh skor 615. Kemarin saya coba pakai laptop 560 dan sekarang saya terapkan di pembelajaran hari ini dapatnya menurun. Nanti kalian bisa coba langsung ya di link yang sudah saya share di grup. Itu tadi cara bermainnya. Oke, itu tadi tutorial cara memainkan game balon pop pola bilangan part 2. Setelah itu kalian bisa lanjut mengerjakan exercise-nya di kertas folio. Setelah selesai, kalian foto, kemudian buka link exercise-nya. Kita buka link yang sudah saya bagikan grup WA. Ini ya linknya. Kirim hasil pekerjaan kalian ke sini. Sebelumnya masukkan dulu identitas secara lengkap ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada tanda bintang merah, tandanya kolom ini wajib kalian isi. Ketik nama lengkap dengan menggunakan huruf kapital. Contoh Alfi Laila, misalkan gini. Terus pilih sesuai dengan kelas masing-masing. Misalkan saya pilih kelas 8A. Nomor absennya berapa? Misal 1. Terus Saman mengerjakan evaluasinya tanggal berapa? Besok hari Senin itu berarti tanggal 27. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Sampean tadi kan sudah mengerjakan soal yang saya share di grup WA, di kertas folio kan. Nah, itu Saman foto dulu. Setelah Saman foto, otomatis kan datanya tersimpan di dokumen sampean, di HP sampean. Kemudian klik tambahkan file. Tinggal pilih file dari perangkatnya sampean. Masukkan ke situ ya. Baru nanti akan muncul hasil
pekerjaan sampean di sini, dan itu bisa langsung saya koreksi meskipun lewat online. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kepahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kedua ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, gimana anak-anakku semua? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil streaming live ya FB ini, karena akan terrecord otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir, rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang. Dan jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi maupun Bapak Ibu Guru matematika yang lain. Ada Bu Amining Rohmah, Bu Leli Nafiah maupun Pak Makmun Solehuddin melalui Japri WA. Untuk permainan game Word Wall Balon Pop pola bilangan 42, kalian nanti bisa langsung klik link yang sudah saya share via grup WA masing-masing kelas. Silahkan dimainkan, pasti bakalan seru. Nikmati prosesnya, jangan lupa tulis nama lengkap kalian terlebih dahulu sebelum memulai gamenya. Karena resume-nya akan masuk otomatis di data Bu Alfi. Serunya bermain sambil belajar bersama balon pop pola bilangan part 2. Kemudian untuk tugasnya nanti juga akan saya kirim link juga pada grup masing-masing kelas melalui wali kelasnya ya. Kalian tinggal memfoto hasil pekerjaan di kertas folio dan mengirimnya melalui link tersebut. Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, no pain no gain, discomfort is necessary to achieve your goal. Memang benar, tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Jangan pernah lelah apalagi menyerah dalam belajar ya anak-anak. Semakin sulit perjuangannya, maka akan semakin besar tingkat kepahamannya. Yakin dan percayalah bahwa setiap usaha dan kerja keras kita hari ini tak akan pernah mengingkari hasil akhir di kemudian hari. Allahumma yasir wa la tu'asir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.